Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita membuka hati kita di hadapannya. Karena Tuhan Yesus sungguh baik atas hidup kita. Mari kita bersatu, kita memuji Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Lord. Kau Bapa yang selalu mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Yes Lord, kami sembah Engkau. Kau Bapa yang selalu mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang kan terjadi. Ku angkat tanganku berserah. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berharap. Hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap
tetes air mata di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allah-Ku bekerja. Mari dengan segenap hatimu katakan, hanya Kau, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allah-Ku bekerja. Ku yakin Kau bekerja, ku yakin Allah-Ku bekerja. Kami yakin Engkau bekerja, ku yakin Allah-Ku bekerja. Berikan bersorak-sorai buat Tuhan. Mari sembah Dia di hadirat Tuhan yang dahsyat, Allah yang baik. Dia yang layak untuk terima pujian, hormat kita, hormat-Mu, hormat kita semuanya. Mari sembah Dia. Ya Rama syakara takara papa 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 syakara lama ya lama ya lama sheo. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang baik. Terima kasih syaralaba ya ralaba ya ralaba syakata karalaba syakaralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, atas masa depan kami, atas kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Syaralama syakaralama ya ralama syakaralama ya ralama ya ralama. Oh Tuhan, oh thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Syaralama ya ralama ya ralama ya ralama papa 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 syakaralama syakaralama papa lama takaralama syakaralama lama. Terima kasih Tuhan, yang bersyukur padamu Tuhan atas setiap segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami, atas segala sesuatu yang kami alami.
Hanya satu yang kami mau sampaikan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami. Engkau Allah yang baik. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau terus memberkati setiap hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidup, kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan.
kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik di dalam setiap kami Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, ada masalah, ada perkara-perkara yang Engkau izinkan, namun tetap Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu mendampingi anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada. Biar saat ini juga Tuhan, kami belajar supaya kami lebih dekat kepadamu. Di dalam penderitaan sekalipun, di dalam pergumulan sekalipun, biar setiap kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan, biar melalui mezbah ini kami dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam mezbah ini Tuhan. Baik yang onsite maupun online Tuhan, biar semuanya juga diberkati. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali di dalam mezbah hari ini. Baik untuk saudara yang onsite maupun yang online. Saya menyapa beberapa teman yang di online, nanti boleh chat di situ supaya nanti bisa saling berbalasan di situ ya. Dan nanti bila ada pergumulan, saudara bisa didoakan oleh admin yang ada di dalam YouTube tersebut. Nah, saudara, hari ini saya rindu menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Jangan menyerah di tengah penderitaan. Saudara, kita buka dalam firman Tuhan Yakobus pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 15. Saudara Hadi boleh bantu bacakan. Yakobus 5 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin, terima kasih. Nah saudara, hari ini kita belajar bagaimana di dalam Yakobus ini ada nasihat-nasihat praktis. Ada hal-hal yang seharusnya kita perhatikan, yang seharusnya menjadi panduan di dalam hidup kita. Nah hari ini khusus bicara tentang penderitaan ini, Yakobus menasihatkan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Di bagian firman ini sesuatu yang general, tidak menyebut nama orang, tidak menyebut orang atau golongan tertentu, tetapi semua kita bisa mengalami yang namanya penderitaan. Jadi ini satu undangan terbuka, jika sekiranya, jika ada di antara saudara yang menderita, maka next step-nya kita harus lakukan apa? Ini berlaku general, universal, umum. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang benar. Sikap supaya kita bisa melewati penderitaan itu dan tidak berkepanjangan. Penderitaan itu ada masa expiration date-nya. Jadi saudara dan saya harus melewatinya. Nah, bagaimana sikap-sikap yang harus kita lakukan? Kita jalani supaya penderitaan itu bisa kita lalui, bisa kita lewati. Nah, saudara, mungkin ada yang menderita sakit penyakit. Mungkin ada yang menderita di dalam pekerjaannya. Mungkin ada yang menderita di dalam bisnisnya. Mungkin juga di dalam keluarganya. Setiap penderitaan itu Tuhan bisa izinkan terjadi. Oleh karena itu sebuah undangan terbuka ini berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, maka ini panggilannya buat saudara dan saya, tetapi sikap yang pertama, kita harus melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang
diizinkan oleh Tuhan, maka respon saudara dan saya harus benar. Kita melihat dari kisah Ayub, bagaimana Ayub itu mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, bukan satu, tetapi bertubi-tubi terjadi. Tetapi dia bisa melewatinya. Ketika anaknya mati, bukan satu yang mati, semua anaknya mati. Dan bisnisnya hancur. Keluarganya bahkan mungkin berantakan karena istrinya juga mengolok-olok dia. Sudah, tinggalkan saja Tuhanmu itu. Tetapi dia tetap semangat. Tetap dia berjalan terus sampai dia melewatinya. Nah, kita lihat di dalam Ayub pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayub 14 ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Dikatakan di sana manusia yang lahir dari perempuan, saudara dan saya lahir dari perempuan, dari ibu kita, maka akan mengalami kondisi ini. Satu, singkat umurnya, kita tidak ada yang kebal terhadap kematian. Kita semua mengalaminya. Tetapi kondisi yang kedua adalah penuh kegelisahan. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan dalam King James, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Jadi gelisahnya bukan gelisah yang biasa. Bukan gelisah karena kita mengalami satu kondisi saja. Tetapi kondisinya bisa berganti-ganti. Sesuai lagu yang kadang kita dengar, banyak perkara. Makanya ada perkara yang satu, ada perkara yang lain. Karena masalah itu datang dan pergi sesuka hatinya. Oleh karena itu jangan cari masalah. Masalah bisa datang sendiri, tetapi bagaimana kita bisa melewati masalah demi masalah. Bagus di dalam King James dikatakan, man itu full of trouble. Full of trouble. Kalau ruangan ini full AC gitu ya, maka akan dipenuhi dengan udara dingin. Itulah mengapa saya menggunakan jaket hari ini, karena sedikit dingin gitu ya. Nah, full of trouble itu ada bagian dalam hidup kita yang kita ini rentan ada masalah. Masalah satu datang, selesai, ada masalah lain lagi, datang dan pergi. Demikian selanjutnya. Makanya saudara dan saya harus mempunyai daya tahan. Resilient terhadap pergumulan-pergumulan, masalah-masalah yang ada. Sehingga bisa ada breakthrough. Setiap kali ada masalah, ada breakthrough. Oleh karena itu, milikilah respon yang tepat. Itu yang pertama. Sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Alkitab mencatat dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara, kita mengalami masalah, kita mengalami pergumulan. Bukan saja jemaat, bukan saja pengerja, bahkan hamba Tuhan juga bisa mengalami pergumulan. Pergumulan, penderitaan tidak selalu berkaitan dengan dosa. Pergumulan, penderitaan tidak selalu berkaitan dengan dosa. Tuhan izinkan. Kitab Ayub mencatat bahwa dia ini orang yang saleh, orang yang jujur. Dia menderita bukan karena dia berdosa. Tuhan Yesus menderita juga bukan karena berdosa. Jadi saudara dan saya kalau melihat orang lain menderita atau bahkan saudara sedang menderita, tidak selalu berkaitan dengan dosa. Kadang ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena Tuhan sedang bekerja menurut caranya. Nah saudara, dalam teodisi itu selalu dipertanyakan, kalau Tuhan itu baik, mengapa ada hal-hal yang jahat, ada kejahatan yang terjadi? Tapi kita melihat dari bacaan firman hari ini, ternyata ada rencana Tuhan, rancangan Tuhan, supaya hidup saudara dan saya juga dipulihkan. Amin.
Saudara boleh chat di situ, katakan amin bila saudara percaya supaya pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Supaya Tuhan bisa menggerakkan resource dari sorga untuk menjangkau saudara dan lebih cepat untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Yang mau ketik amin di situ, nanti ada tim yang akan membantu saudara untuk mendoakan saudara bila ada pergumulan, supaya pergumulan saudara lebih cepat dilalui. Jadi kembangkan sikap supaya saudara itu tidak menyalahkan orang lain. Tidak menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Orang kalau menyalahkan diri sendiri, dia bisa stres. Orang kalau menyalahkan orang lain, bisa terjadi pertengkaran. Kenapa kita sampai terusir dari Taman Eden? Karena Adam dan Hawa dia saling menyalahkan. Perempuan yang ketempatkan di sisiku. Jadi dia menyalahkan istrinya. Jadi saudara, kita belajar penderitaan, pergumulan Tuhan izinkan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan hamba Tuhan, jangan menyalahkan orang di sekitar kita, jangan salahkan istri kita, jangan salahkan anak-anak kita, jangan salahkan bos kita. Karena respon yang tepat itu penting. Seberapa cepat kita keluar dari penderitaan, itu dimulai dari dalam. Dimulai dari hidup kita. Yang mau katakan amin. Saudara bisa lewat lebih cepat, maka kita akan masuk ke step yang berikutnya. Di dalam bacaan kita tadi, itu undangan yang terbuka, kalau ada di antara kamu, seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau saudara menderita, harus berdoa. Kalau ada pergumulan, harus berdoa. Wajib. Kudu. Jadi saudara, kalau mengalami masalah, penderitaan, maka step yang kedua, saudara harus mencari pertolongan dari Tuhan. Cari Tuhan lebih dahulu. Karena saudara dan saya memerlukan kekuatan dari Tuhan, memerlukan pertolongan dari Tuhan. Karena kita tahu, kekuatan kita mungkin gak seberapa. Tuhan juga tahu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi ketika saudara dan saya tahu kita adalah orang yang terbatas, manusia yang terbatas, tidak bisa andalkan kekuatan kita, tidak bisa andalkan kekayaan, tidak bisa andalkan koneksi. Maka itu kita harus kembali back to Bible. Dan kembalilah kepada Tuhan. Cari hadirat Tuhan lebih banyak. Cari firman Tuhan lebih banyak. Itu akan memberikan kekuatan kepada hidup kita. Supaya satu persatu masalah, pergumulan bisa dilewati. Nah saudara, di tahun ini, 2024, kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Masih ada peperangan di berbagai belahan bumi. Sehingga itu mempengaruhi harga minyak, harga pasokan-pasokan yang lain, supply and demand terganggu. Ada inflasi di berbagai negara. Ada juga PHK terjadi. Dan itu mungkin juga akan mengakibatkan beberapa permasalahan yang saling terhubung satu sama lain. Dan ujung-ujungnya juga terjadi penderitaan. Nah saudara, oleh karena itu, saudara dan saya harus diperlengkapi supaya ketika ada bagian hidup kita yang terdampak, maka saudara lebih punya daya tahan yang kuat, strong, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, bukan sekedar andalkan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengandalkan kalau kita punya hepeng gitu ya, uang gitu ya, kita mungkin bisa mengandalkan hepeng nggak cukup, andalkan namanya hopeng nggak cukup, maka orang cuma mengandalkan hoki gitu ya, untung-untungan,
Dia beruntung, bukan karena dia pintar, bukan karena kaya, bukan karena yang lain, karena hoki. Tetapi saudara, kita bisa mengandalkan yang keempat. Dan saudara dan saya harus cari, yaitu holy. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa andalkan yang lain. Kita hanya bisa andalkan Tuhan saja. Karena itu dikatakan di sini, kalau ada orang yang sakit, menderita, dan pergumulan yang lain, baiklah ia berdoa. Jadi ini undangan ini sangat terbuka sekali buat saudara dan saya. Terbuka sekali supaya saudara dan saya bisa melakukannya. Sama juga halnya dengan undangan yang berikutnya. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Tidak ada nama, tidak ada golongan, tidak ada hal yang spesifik disebutkan di sana, tetapi berlaku bagi semua orang. Saudara, ketika mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidupmu, nggak bisa mengandalkan yang lain, andalkan Tuhan saja. Supaya bagian hidup kita bisa melewati. Kita bisa melaluinya. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa melewati dengan lebih cepat. Bisa melalui dengan lebih cepat pergumulan, penderitaan yang ada. Sehingga saudara dan saya sama seperti Ayub, sampai akhir dari test of faith yang Tuhan izinkan itu, dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat salah. Yang ketiga, saudara harus memiliki komunitas yang baik. Pastikan saudara punya komunitas yang baik. Ada banyak orang ketika dia ada dalam masalah, dia masuk kepada komunitas yang salah. Ketika dia ada masalah, dia lari dari hadapan Tuhan, dan dia jatuh ke dalam berbagai duka. Banyak tempat-tempat kegelapan yang mengakibatkan makin kelam. Karena hidup seseorang, ketika dia lari dari hadirat Tuhan, maka tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa dia bisa melewati. Justru ketika dia sekedar melupakan masalahnya, masalah tidak terselesaikan. Ketika dia mencari pelarian demi pelarian, maka masalah tidak terselesaikan. Oleh karena itu, milikilah komunitas yang baik. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu, milikilah komunitas yang baik. Masuk dalam kersel-kersel, supaya saudara bisa didoakan, supaya saudara bisa ditumpangin tangan. Firman Tuhan dalam Yakobus tadi mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi ada komunitas yang saling mendukung, saling mendoakan. Di dalam kersel saudara, ada teman-teman seiman, ada teman-teman yang saling mendukung dalam doa, yang mensupport saudara supaya tidak menderita terlalu lama. Kalau di kersel saudara, perlu juga orang-orang yang melayani dari pastoral pun siap untuk melayani. Nanti boleh lewat hotline, mereka akan dengan siap sedia melayani saudara. Para penatua jemaat supaya mereka mendoakan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi kepada orang-orang yang sudah Tuhan panggil, sudah dipercayakan pengurapan dan kuasa Tuhan, mereka mempunyai kuasa. Kalau ada yang sakit, mereka langsung datang ke TKP untuk mendoakan, untuk mensupport, memberikan kekuatan yang baru kepada saudara. Supaya penderitaan yang saudara alami bisa dilalui dengan baik. Saudara, tidak selamanya kita ada dalam penderitaan. Tidak selamanya kita ada di dalam pergumulan. Itu akan dilewati satu demi satu demi satu. Sehingga akhirnya saudara nanti akan menjadi orang yang dewasa. Bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kuat. Semakin strong. Karena penderitaan itu akan
melatih saudara. Kalau saudara ke fitness gitu ya, saudara mulai angkat sesuatu beban, mulai dari yang kecil, mulai sesuatu yang lebih besar lagi, dan selanjutnya lebih besar lagi. Mungkin seketika menderita karena berat, semakin berat. Tetapi hari-hari berikutnya saudara akan melihat semakin kekar. Otot-otot itu akan semakin berkembang. Sama halnya dalam kondisi yang seperti itu, kondisi jasmani, maka latihan rohani akan memperkuat otot-otot saudara. Justru latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu berguna dalam berbagai hal. Saudara harus kuat. Chat di YouTube, chat di situ katakan harus kuat, tetap semangat. Karena itu perlu supporting system. Teman-teman di dalam Kersel, di dalam kelompok saudara akan membantu supaya saudara akan bertahan. Akan mempunyai daya tahan. Masalah yang satu datang silih berganti, tetap saudara punya daya tahan. Daya tahan itulah yang penting. Dan itu perlu disupport orang-orang di sekeliling kita. Mulai hari ini perhatikan dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa kita punya komunitas. Kalau komunitas tidak mendukung, komunitas yang jelek itu akan mempengaruhi. Lebih baik kurangin frekuensinya dan carilah komunitas yang baik di dalam Tuhan. Terlebih lagi anak-anak muda. Kalau engkau ada dalam masalah, ada dalam pergumulan dan lari dari hadapan Tuhan, justru menemukan komunitas yang salah. Hati-hati. Engkau akan menyesal. Pada akhirnya penyesalan demi penyesalan akan datang. Karena anak-anak muda seringkali tergoda hal-hal yang tidak benar karena pergaulan yang buruk akan mempengaruhi hidup saudara selanjutnya. Nah, karena itu tetap semangat, carilah kersel-kersel yang baik, yang dapat mendukung, dapat menopang, supaya saudara tidak berlanjut di dalam pergumulan dan terhilang dari peredaran. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, kalau ada yang sakit, dia memanggil penatua jemaat. Ada hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Merekalah yang bisa membantu saudara. Kalau dirasa ketua Kersel saudara memerlukan pertolongan dari hamba-hamba Tuhan, mereka juga siap sedia. Yang jelas saudara harus selalu andalkan Tuhan. Andalkan juga komunitas supporting system yang terus membawa saudara tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi mulai hari ini kita punya komunitas harus selektif. Komunitas yang menambah iman, itu harus ditambah. Tetapi komunitas yang lain, apalagi yang mempengaruhi hal-hal yang buruk, itu harus dikurangi. Saudara, kalau ada komunitas, biasa kan kita ada arisan, ya, arisan RT, arisan keluarga, arisan apapun namanya, itu sekedar kumpul-kumpul. Bahkan kalau itu mempengaruhi hal yang buruk, jangan terlalu banyak, bukan berarti dilarang. Tetapi tingkatkan bagaimana yang kita bisa menambah iman kita. Yang mau katakan amin, chat di situ, amin. Supaya saudara dan saya mempunyai komunitas yang benar. Karena kalau komunitas kita nggak benar, komunitas itu ada macam-macam. Kalau komunitas yang level bawah itu, dia kalau ketemu itu ngobrolin masalah. Ada juga yang ngobrolin orang. Tetapi meningkat sedikit kita bisa komunitas yang mencari solusi. Supaya saudara dan saya dapat solusi yang baik. Tetapi level yang berikutnya lagi, kita bisa ketemu komunitas yang sama-sama dalam Tuhan. Sehingga solusinya bukan sekedar solusi dunia. Solusinya adalah di dalam Tuhan. Pastikan saudara punya komunitas yang baik, yang bisa membuat hidupmu semakin kuat di dalam Tuhan.
Sehingga penderitaan demi penderitaan itu hal yang biasa. Karena pencobaan yang saudara alami, itulah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan saudara. Pastikan hari ini, saudara memiliki penderitaan, pencobaan, tetapi itu hal yang biasa. Tidak melampaui kekuatan saudara. Kenapa tidak diizinkan yang melampaui? Karena yang berat, yang melampaui kekuatan saudara sudah diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ketika dia berdoa sampai bercucuran darah, bukan saja air mata, itu sesuatu yang berat. Yang saudara dan saya tidak bisa angkat. Itu sudah selesai di atas kayu salib. Saudara dan saya tinggal bagian-bagian kecil yang Tuhan izinkan. Maka kalau dalam kitab Ayub tadi katakan, man full of trouble, better kita prepare. Mungkin pergumulan satu selesai, ada pergumulan lain. Seperti saudara kalau lihat pelari yang lompat gawang gitu ya, dia ada satu rintangan di depan, terus dia lompat. Di depannya ada lagi, dia lompat lagi. Depannya ada lagi, lompat lagi. Saudara harus mempersiapkan diri untuk banyak rintangan. Sama seperti Israel, dia berperang untuk masuk ke Kanaan, bukan berperang sekali. Berkali-kali dia berperang sampai dia memasuki tanah Kanaan. Maka hari ini izinkan bukan kekuatanmu sendiri. Bukan karena koneksimu, bukan karena apa yang kita miliki. Tetapi intervensi dari Tuhan akan memastikan kita bisa melewati penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang keempat, yang terakhir. Bagaimana supaya saudara bisa tetap tidak menyerah di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan. Yang terakhir, jelas jangan menyerah. Itu pilihan sebetulnya ya. Ada orang yang menyerah ketika dia ada masalah, dia menyerah. Bahkan kalau di Jepang itu kasus bunuh diri itu meningkat. Mereka ketika melakukan kesalahan di depan publik, mereka bisa minta maaf, kadang ada mengundurkan diri dari jabatannya. Tetapi yang parah adalah kebiasaan bunuh diri di Jepang. Nah, di kita jarang terjadi, tetapi banyak juga orang-orang yang sedikit demi sedikit gitu ya, terhilang dari peredaran. Mungkin jumlahnya nggak banyak, tetapi tren di kalangan anak muda ketika ada masalah, terus dia nggak kuat, terus dia kadang melukai dirinya sendiri, dia sayat-sayat. Itu dia sedang melakukan apa ya? Dia tidak secara langsung bunuh diri. Memang ada juga yang bunuh diri, satu keluarga lompat dari gedung bertingkat dan akhirnya mereka meninggal gitu ya. Tetapi saudara dan saya harus memastikan begini, kalau ada pergumulan, ada masalah, hadapi, jangan menyerah. Tetap maju, tetap semangat. Ada banyak kata-kata yang membuat kita untuk maju terus, semangat terus. Ada yang bilang semangat, wah, maju tak gentar gitu ya. Maju terus ketika menghadapi masalah. Ada yang apa ya, seruan-seruan, yel-yel yang dibuat supaya kita tetap semangat. Itu membangkitkan hidup kita, diri kita supaya tetap semangat di hadapan Tuhan. Pemazmur juga mengatakan, dia bilang begini, bangunlah hai jiwaku. Itu harus bangun, harus bangkit. Makanya kadang kita ada dengar pengajaran tentang spiritual awakening gitu ya. Untuk membangkitkan spirit roh dalam hidup kita. Emang ada bagian benarnya. Supaya saudara dan saya memiliki roh yang antusias, roh yang luar biasa, roh yang kuat. Tidak cengeng, tidak memble. Tetapi saudara tetap dibangun semakin hari semakin kuat. Kalau pertumbuhan rohani saudara mencapai tingkat level tertentu, maka ada bagian di mana kita ini semakin strong menghadapi struggle yang ada. Menghadapi trouble demi trouble yang tadi dikatakan full of trouble. Maka jadi sana katakan bersiaplah. Saudara kalau siap, saudara harus meyakinkan dirimu. Semua yang bisa mensupport kita, baik dari luar tadi komunitas yang seiman,
orang-orang yang percaya, komunitas yang baik. Tetapi yang paling besar adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, karena itu kembangkan semangat, sikap, pantang menyerah. Jangan menyerah. Karena saudara dan saya harus menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Sebelum saudara lahir ke dunia ini, saudara juga sudah menjadi pemenang. Di antara sekian juta calon bakal anak manusia gitu ya, saudara berenang lebih dahulu. Dan jadilah saudara. Nah, karena itu tetaplah semangat, jangan menyerah. Karena kalau saudara ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan izinkan persoalan demi persoalan terjadi, itu hal yang wajar, universal. Mau saudara ada di Indonesia, mau di Amerika, mau di Prancis, mau di China, penderitaan tetap ada. Saudara tetap harus bersiap supaya penderitaan tidak membuat hidupmu menyerah. Justru ketika menyerah, saudara akan kalah. Karena itu bangkit, jadilah kuat, dan tetap katakan kepada penderitaan itu, Allahku, Allah yang luar biasa. Allahku, Allah yang dahsyat. Allahku, Allah yang hebat. Jadi kalau melihat penderitaan, pencobaan itu hal yang biasa. Lalu itu satu demi satu. Saya berdoa supaya melalui renungan yang singkat ini saudara dikuatkan. Saudara yang ada dalam masalah, ada dalam penderitaan, tetap semangat. Maju terus di dalam Tuhan. Supaya hidupmu berkenan kepadanya. Mari kita angkat satu pujian dan setelah itu kita akan berdoa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu selalu ada Tuhan. Mujizat Engkau sediakan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami semakin percaya. Di tengah-tengah penderitaan yang ada, tetap ada Tuhan yang bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit. Biar saat ini Tuhan jamah. Tuhan lawat dimanapun anak-anak-Mu ini berada Tuhan. Berkekuatan dan kuasa dari Tuhan menjamah mereka. Bilur-bilur Yesus itu sanggup menyembuhkan. Thank you Lord. Biar Tuhan menjamah melawat setiap kami.
Sehingga Tuhan menyembuhkan. Tuhanlah yang berkuasa bahkan membuat organ-organ yang baru. Mereka yang sakit, mereka yang cancer, mereka yang mengalami sakit penyakit apapun yang Tuhan izinkan, biar semuanya Tuhan lawat, Tuhan jamah. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Bahkan kami percaya, sama seperti seorang ibu yang menjamah punca jubah Yesus, kami juga bisa mengalami kesembuhan, pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, Kau juga melihat Tuhan anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Ketika mereka bekerja, berusaha, ada struggle, ada masalah, ada penderitaan yang Tuhan izinkan, maka kami juga percaya Tuhan sanggup membawa mereka keluar dari masalah yang ada. Berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan, sehingga bisa melewati pergumulan demi pergumulan, dan hidup mereka semakin dikuatkan. Juga yang mengalami pergumulan dalam keluarganya Tuhan, biar Tuhan tolong, Tuhan berikan kelepasan, Tuhan berikan ya Tuhan kelegaan. Di dalam keluarga-keluarga mereka hubungan semakin harmonis, semakin kuat. Sehingga keluarga-keluarga yang dibangun adalah keluarga-keluarga yang taat, yang mencari Tuhan, yang melayani Tuhan. Karena kami tahu hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, biar terus Tuhan Kau bina keluarga demi keluarga yang ada. Tetap dikuatkan. Ketika ada masalah tidak saling menyalahkan. Ketika tidak ada masalah terjadi tidak saling ya Tuhan mereka menghakimi. Karena Tuhan saja yang berhak menghakimi setiap kami Tuhan. Kuatkan hari ini Tuhan. Lutut yang lemah, kaki yang goyah, semuanya berikan kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan sanggup Tuhan limpahi kami dengan hikmat yang baru, sehingga kami dapat melewati pergumulan, penderitaan dengan lebih cepat. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman yang singkat ini juga menguatkan setiap kami. Bukan saja hari ini Tuhan, tetapi ke depan. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang terjadi dalam hidup kami, maka kami yakin, kami percaya Allah yang sama yang dulu menolong kami, Allah yang sama yang dulu melepaskan hidup kami, tetap akan menolong kami ketika ada masalah yang baru, ketika ada penderitaan yang baru, ketika ada pergumulan yang baru, maka kami bisa melaluinya dengan baik. Sebab bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib bersama Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar kebenaran-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biar firman-Mu menjadi makanan bagi roh kami Tuhan. Sehingga kami tidak mudah menyerah. Kami tidak mudah untuk goyah. Sebab Engkau saja Tuhan tempat kami berlindung. Tempat kami mendapatkan kekuatan baru. Mari kasih Kristus, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, tuntunan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan Mesbah malam ini. Sampai jumpa dalam Mesbah selanjutnya. Tuhan memberkati.